Perhatikan. Oke, karena fakta ini akan membuat Anda tercengang. Tahukah Anda bahwa 99,9% dari semua spesies yang pernah hidup? Perhatikan. Oke, karena fakta ini akan membuat Anda tercengang. Tahukah Anda bahwa 99,9% dari semua spesies yang pernah hidup di bumi kini telah punah? Jadi, bagaimana dengan 0,01% yang bertahan hidup? Nah, faktor kunci yang menentukan kelangsungan hidup mereka adalah kemampuan mereka untuk beradaptasi, dan hal yang sama berlaku untuk kita saat ini. Ini hanya permainan yang berbeda. Tetapi aturannya tidak banyak berubah. Teruslah menonton untuk mempelajari cara menonjol dari yang lain dan tetap menjadi yang terdepan. Selamat datang di Alux. Jadi, bagaimana kita mendefinisikan kemampuan beradaptasi? Singkatnya, kemampuan beradaptasi adalah kapasitas untuk merespons perubahan dan ketidakpastian secara efektif, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Ini adalah sifat kepribadian yang paling penting karena memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan dan peluang hidup dengan mudah dan tangguh. Kemampuan kita untuk beradaptasi secara langsung memengaruhi cara kita mengatasi stres, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya mengapa kemampuan beradaptasi begitu penting di zaman sekarang ini. Nah, begini masalahnya. Kita hidup di era kemajuan teknologi yang pesat, globalisasi, dan transformasi sosial. Faktor-faktor ini telah menciptakan lingkungan yang terus berubah. Tempat peluang dan tantangan baru muncul setiap hari. Jadi, untuk berkembang di dunia seperti itu, kita harus mampu menyesuaikan pikiran, emosi, dan perilaku kita dengan cepat dan efektif. Dalam bukunya, The Social Leap, psikolog evolusi William von Hippel memberikan penjelasan komprehensif tentang mengapa kemampuan beradaptasi sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kesuksesan kita. Menurut von Hippel, nenek moyang kita menghadapi banyak tantangan seperti lingkungan yang berubah dengan cepat, sumber daya yang langka, dan kebutuhan untuk bekerja sama dalam kelompok yang lebih besar. Dan faktor-faktor ini mengharuskan pengembangan keterampilan adaptif yang kuat. Teori von Hippel menekankan pentingnya dua area utama kemampuan beradaptasi, fleksibilitas kognitif dan kemampuan beradaptasi sosial. Jadi, mari kita bedah keduanya sesederhana mungkin. Pertama, fleksibilitas kognitif adalah kemampuan untuk berpikir kreatif, memecahkan masalah, dan menyesuaikan strategi mental kita ketika dihadapkan dengan informasi atau situasi baru. Nenek moyang kita harus beradaptasi dengan persediaan makanan yang berfluktuasi, ancaman predator, dan perubahan lingkungan. Dengan mengembangkan fleksibilitas kognitif, mereka mampu merancang solusi inovatif untuk tantangan-tantangan ini dan memastikan kelangsungan hidup mereka. Saat ini, fleksibilitas kognitif sama pentingnya karena memungkinkan kita menghadapi kompleksitas kehidupan modern seperti beradaptasi dengan teknologi baru, mempelajari keterampilan baru, dan menghadapi tantangan baru. Hanya saja konteksnya berbeda. Jadi untuk meningkatkan fleksibilitas kognitif Anda berdasarkan teori von Hippel, Anda dapat mencoba hal-hal berikut. Terlibat dalam aktivitas yang menantang otak Anda, seperti teka-teki, mempelajari bahasa baru, atau memainkan alat musik. Berlatihlah latihan berpikir kreatif seperti curah pendapat atau pemetaan pikiran untuk membantu menghasilkan ide dan solusi baru. Dan dorong diri Anda untuk mendekati masalah dari berbagai perspektif. Menumbuhkan kebiasaan melihat situasi dari berbagai sudut. Nah, kemampuan beradaptasi sosial, di sisi lain, mengacu pada kemampuan kita untuk menyesuaikan perilaku kita, gaya komunikasi dan interaksi agar sesuai dengan berbagai konteks sosial dan terhubung dengan berbagai kelompok orang. Teori von Hippel menyoroti pentingnya kemampuan beradaptasi sosial dalam kehidupan nenek moyang kita karena mereka harus bekerja sama dan membentuk aliansi untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Keterampilan ini sama pentingnya saat kita menavigasi lanskap sosial yang kompleks dalam kehidupan pribadi dan profesional kita. Dan keterampilan ini sama pentingnya saat kita menavigasi lanskap sosial yang kompleks dalam kehidupan pribadi dan profesional kita. Jadi untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi sosial Anda dapat mempraktikkan hal-hal berikut. Amati dan pelajari dari individu-individu yang memiliki keterampilan sosial untuk memahami bagaimana mereka menyesuaikan komunikasi dan perilaku mereka dalam berbagai situasi sosial. Terlibatlah secara aktif dalam berbagai situasi sosial. Paparkan diri Anda pada berbagai konteks budaya, kelompok usia, dan lingkaran sosial, dan kembangkan empati dan keterampilan mendengarkan secara aktif untuk lebih memahami dan menanggapi kebutuhan dan perspektif orang lain. Pada bulan Januari tahun 2018,
Von Hippel memberikan ceramah di konferensi musim dingin Sekolah Psikologi Fred Ralph di Park City, Utah, di mana ia mempresentasikan model fleksibilitas perilakunya. Jadi, menurut Von Hippel, fleksibilitas perilaku bergantung pada 5 elemen yang berbeda namun saling terkait. Dan sebagai fakta menarik, elemen-elemen tersebut menurut penelitiannya memainkan peran besar dalam menjadi orang yang lebih karismatik dan sukses. Dan kami sebenarnya membuat video mengenai subjek ini yang kami sarankan untuk Anda tonton karena setiap orang membutuhkan lebih banyak karisma dalam hidup mereka. Namun kembali ke pokok bahasan. Kelima elemen ini adalah pertama, penyesuaian terhadap kontingensi sosial. Kedua, pengendalian impuls. Ketiga, kemampuan untuk menghasilkan respons alternatif. Keempat, memilih opsi yang tepat di antara alternatif. Dan kelima, kecepatan dalam memberikan respons yang dipilih. Penelitian Von Hippel menunjukkan bahwa menjadi cerdas dan mampu merespons dengan cepat terhadap situasi sosial yang berubah merupakan prediktor karisma dan kompetensi yang lebih baik daripada memiliki kepribadian yang hebat atau kecerdasan yang tinggi. Dalam sebuah penelitian, partisipan yang menunjukkan kecepatan mental dianggap lebih karismatik oleh teman-teman mereka dibandingkan dengan mereka yang mendapat skor tinggi pada ukuran kepribadian dan IQ. Sekarang, kami menyebutkan karisma karena itu merupakan indikator kesuksesan yang besar. Untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi Anda berdasarkan teori Von Hippel, fokuslah pada pengembangan keterampilan berikut. Beradaptasi dengan perubahan kecil dalam situasi. Latih pikiran Anda untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan diri dengan sifat dinamis dari situasi sosial. Pada tahun 2014, Von Hippel dan seorang rekan peneliti menerbitkan sebuah makalah dalam ilmu sosial, psikologi, dan kepribadian yang menekankan pentingnya menguasai seni bereaksi terhadap skenario sosial yang selalu berubah. Jadi, dalam konteks negosiasi bisnis, misalnya, sangat penting untuk memanfaatkan momen dan memberikan respons yang tepat. Para peneliti menggunakan metode yang disebut tugas pembelajaran terbalik. Jadi dalam pendekatan ini, peserta diajarkan tugas tertentu hanya untuk kemudian aturannya diubah secara tiba-tiba. Kinerja subjek kemudian dinilai berdasarkan kecepatan mereka beradaptasi dengan pedoman baru. Ini berfungsi sebagai ukuran kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan situasi. Dan yang cukup menarik, individu yang unggul dalam tugas komputer pembelajaran terbalik menunjukkan kemampuan yang lebih besar untuk menyelesaikan perselisihan dengan pasangan romantis mereka, yang mengarah pada kepuasan yang lebih tinggi dalam hubungan mereka. Dalam kelompok peserta terpisah yang terdiri dari mahasiswa MBA, kinerja dalam tugas pembelajaran terbalik ditemukan sebagai indikasi keterampilan negosiasi mereka. Mereka yang berkinerja baik dalam tugas komputer umumnya lebih puas dengan hasil negosiasi tiruan yang dilakukan dengan rekan-rekan mereka. Jadi para peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan untuk menyesuaikan perilaku seseorang dalam menghadapi lingkungan sosial yang terus berubah meningkatkan kompetensi interpersonal dan kemampuan beradaptasi ini membuat individu lebih mahir dalam mengelola konflik dan bernegosiasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tetap tenang di tengah gangguan. Belajarlah untuk tetap tenang dan pertahankan kendali atas impuls Anda bahkan ketika menghadapi gangguan atau tantangan yang tidak terduga. Teknik-teknik seperti pernapasan dalam, meditasi, atau mempraktikkan disiplin diri di berbagai bidang kehidupan Anda dapat membantu Anda mengembangkan keterampilan ini. Jadilah orang yang cerdas. Dalam sebuah studi tahun 2015 yang diterbitkan dalam Psychological Science, Hippel melaporkan bahwa bertentangan dengan harapannya, menjadi orang yang cerdas adalah prediktor kompetensi yang lebih baik daripada memiliki kepribadian yang hebat atau menjadi orang yang cerdas. Dalam sebuah eksperimen, peserta yang menunjukkan pemrosesan kognitif yang cepat lebih mungkin dianggap kompeten oleh teman-teman mereka dibandingkan dengan mereka yang mendapat skor tinggi pada penilaian yang dapat diandalkan seperti kepribadian atau IQ. Von Hippel mengklarifikasi dalam siaran pers bahwa mengidentifikasi respons yang benar terhadap pertanyaan yang Von Hippel mengklarifikasi dalam siaran pers bahwa mengidentifikasi respons yang benar terhadap pertanyaan yang menantang tampaknya kurang penting dibandingkan kemampuan untuk merenungkan berbagai reaksi sosial dalam jangka waktu yang terbatas. Sekarang, itu tidak berarti Anda harus berbicara sebelum berpikir. Kami tahu beberapa dari Anda mungkin salah paham. Artinya, semakin Anda mudah beradaptasi, semakin mudah Anda menghasilkan respons yang lebih baik dan lebih cepat. Jadi, untuk meningkatkan kecepatan mental dan kemampuan berpikir cepat,
Cobalah terlibat dalam aktivitas yang menantang kelincahan kognitif Anda. Jadi, mungkin cobalah berlatih improvisasi, berpartisipasi dalam klub debat, atau bermain permainan strategi bertempo cepat. Hasilkan respons alternatif. Anda perlu mengembangkan kebiasaan mempertimbangkan berbagai pilihan dan perspektif saat menghadapi keputusan atau masalah. Anda dapat melatih keterampilan ini dengan bertukar pikiran atau terlibat dalam aktivitas yang mengharuskan Anda berpikir kreatif dan menghasilkan berbagai solusi. Pilih opsi yang tepat dan sampaikan dengan segera. Kembangkan kemampuan untuk mengevaluasi berbagai alternatif yang telah Anda hasilkan dan pilih respons yang paling tepat dengan cepat. Untuk mengasah keterampilan ini, Anda dapat terlibat dalam latihan pengambilan keputusan, berlatih berbicara di depan umum, atau berpartisipasi dalam negosiasi tiruan. Dengan berfokus pada 5 elemen fleksibilitas perilaku ini, Anda dapat menerapkan wawasan von Hippel ke dalam hidup Anda sendiri dan meningkatkan kemampuan beradaptasi Anda. Semua ini tidak hanya akan membuat Anda lebih karismatik dan kompeten, tetapi juga lebih siap untuk menavigasi kompleksitas dunia yang terus berubah. Ingat Aluxer, kemampuan beradaptasi adalah kunci untuk berkembang dalam lanskap sosial kita yang dinamis. Kemampuan beradaptasi memungkinkan kita untuk memblokir impuls yang tidak diinginkan, memahami bagaimana situasi berubah secara real-time, dan merespons dengan cepat dan efektif. Seperti yang dikatakan von Hippel, untuk menjadi sukses secara sosial, orang harus menyesuaikan respons mereka dengan orang, konteks, dan sejarah tertentu yang terlibat dalam interaksi mereka. Menurut definisi, tuntutan ini membutuhkan kemampuan untuk berperilaku fleksibel. Jadi, Aluxer, untuk merangkum semuanya, inilah yang perlu Anda ambil dari video ini. Ada cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa kemampuan beradaptasi adalah sifat terpenting yang perlu Anda bangun. Kita semua memilikinya secara intrinsik, tetapi kemampuan beradaptasi dapat dan harus ditingkatkan setiap hari, terutama jika Anda berprestasi tinggi. Jika Anda memikirkannya, setiap masalah yang mungkin Anda hadapi dan kapasitas Anda untuk menyelesaikannya semuanya bermuara pada kemampuan Anda untuk berimprovisasi, beradaptasi, dan mengatasinya. Dan itu saja untuk hari ini. Aluxer, kami harap Anda menikmati menonton video ini sama seperti kami menikmati pembuatannya. Dan bagi Anda yang masih di sini, kami ingin menanyakan hal berikut. Menurut Anda, apa ciri kepribadian terpenting yang harus dikembangkan setiap hari? Kami selalu ingin tahu apa yang ingin Anda katakan, dan kami selalu ingin ditantang untuk mengemukakan ide-ide kami. Jika video ini membuat Anda lebih pintar, pastikan untuk membalas budi dengan memberi kami like dan share. Seperti biasa, terima kasih sudah